Siapapun di balik pemasangan baliho itu, tunjukkan jati dirimu, jangan pengecut. Dan jelaskan apa tujuanmu berkelakuan begitu. Sekali lagi ngompol tentang pemecatan keluarga Jokowi dari keanggotaan PDIP. Nah, ternyata tak lama setelah PDIP memecat 3 orang keluarga Jokowi, termasuk Pak Jokowi, ada serangan yang ditujukan pada ketua umum partai, itu Mbak Mega. Dan serangan ini sifatnya terbuka, tapi ya terkesan pengecut gitu loh. Bahkan dalam kacamata Begawan, terkesan nantangin lah, mau bikin ribut. Maka dari itu sebelum tak uraikan beberapa hal, ini para kader, simpatisan jajaran struktural partai PDI Perjuangan, mohon jaga diri, waspada. Kita belum tahu siapa yang sangat kurang ajar bermain beginian itu. Kesannya itu nantang tapi pengecut, nggak berani terbuka. Ada yang mau kurang ajar ini, nyari musuh, cari perkara mungkin. Satu hal yang penting ditegaskan di sini, ini bukan perkara bela siapa atau mudah diadu domba, difitnah, diprovokasi dengan hal-hal yang sifatnya manas-manasi. Nah, apa gak lihat soal apa yang dilakukan Partai Banteng ke keluarga mantan presiden? Dipecat itu ada dasarnya, ada landasan hukumnya, ada penyebabnya, bukan hanya karena benci, kecewa, enggak. Bukan benci, bukan kecewa. Partai yang menang 3 kali pemilu hat-trick itu model mecatnya nungguin si pemegang jabatan itu menyelesaikan jabatan dulu. Pakai etika, pakai adab, meskipun alasannya sudah kuat. Melanggar aturan partai ADRT sudah kuat sehingga dipecat. Nek gak terima hasil pemecatan misalnya, ya jedul, nongol. Munculnya dengan menampakkan jati diri yang sesungguhnya. Nek mau ngelawan, ayolah yang jantan, jangan jadi pengecut. Jangan menggunakan tangan-tangan lain. Nabok nyilih tangan kalau bahasa Jawa itu. Rawani dewean itu pengecut. Ya, tunjukkan siapa kalian itu. Wah, ini Begawan kelewat gregetan. Ini bukan saya bilani PDIP loh. Tapi perilaku-perilaku yang kayak gini, pengecut, penjilat, kan saya paling nggak suka nih. Ini belum cerita, ini perkara apa, saya belum cerita, ini gregetan nih. Nah, jadi kemarin itu, ada pemasangan spanduk yang gede-gede, yang bertuliskan Megawati Ketua Umum Ilegal. Loh, nah kasus spanduk ini bukan pertama kali. Jadi awal Desember kemarin itu sudah ada beberapa spanduk terpasang di beberapa titik di Jakarta. Wah, kebetulan ya Mas Pram sama Bang Dul menang. Jagoannya PDIP. Nah sekarang muncul kembali. Lokasinya di Bogor itu. Nah, bila mencermati kalimat atau tulisan-tulisan itu, pelakunya kemungkinan pihak yang sama. Nah di Jakarta kebanyakan tememplek itu di jembatan layang. Tememplek tahu, dipasang di jembatan layang. Atau JPO, jembatan penyeberangan orang. Dan di Bogor itu ada di dekat Outing Road Bogor. Hingga munculnya spanduk-spanduk provokatif itu. Aparat keamanan belum banyak bicara, meneng. Nggak tahu ini. Apa nunggu gegeran sih? Ya tapi ya janganlah, PDIP itu partai dewasa. Partai modern. Ingat loh, PDIP itu di pemilu kemarin tetap dapat suara terbanyak. Apalagi pilkada kemarin, boom, menyala seluruh Indonesia itu. Dengan 14 gubernur, dengan 2049 kepala daerah, bupati dan wali kota. Nah kemudian di Pilgub DKI juga menang dengan fenomenal. Pasangan Mas Pram sama Bang Dul itu. Nah nanti bila ada pelaku tertangkap, misalnya loh yang masang ini, ya harus ditelusuri, harus ditangkap. Mungkin ada CCTV di situlah. Banyak sekarang itu CCTV. Oh, gampang tuh polisinya, kalau gampang itu. Ini harus ditelusuri siapa yang mainstreamin dari pemasangan spanduk itu siapa. Begawan ini ragu nih, yang masang itu orang suruhan Pak Jokowi. Ragu. Sebab dia tahu resikonya besar banget kalau nekat memerintah begitu, resikonya banget. Atau ada orang dekat mantan yang nyuruh masang, mungkin loh, ya genah-genah bikin aneh. Polisi kenapa nggak turun tangan? Tidak menyelidiki hal beginian ini.
yang nanti kan bisa menjadikan gegeran loh nih. Ingat loh, diamnya kalian ini membuat kami para rakyat ini otomatis mengait-ngaitkan si pemasang spanduk dilindungi sama kekuasaan. Kalau tidak segera diurus, tidak ditangani. Lah kan genah banget itu. Spanduk dipasang di tempat terbuka, di lokasi yang hampir tidak pernah sepi, banyak orang lewat. Masa sih gak ketahuan siapa pelakunya? Ketika masang apa pas malam hari itu banyak itu. Apalagi banyak CCTV di situ. Tidakkah di titik-titik tadi atau sekelilingnya tidak ada CCTV sama sekali yang menyorot? Sudah dicek belum itu Pak Polisi? Dilihat siapa yang masang spanduk-spanduk itu. Ayolah, main politik itu yang kesatria itu. Jantan, jangan lewat belakang, pengecut itu. Jujur saja, Om Begawan membaca tulisan di spanduk itu. Jadi kepikiran status Fufu Fafa. Levelnya ya sama itu, sama yang masang itu tuh. Pengecut. Berani ngomong tapi nggak berani mengaku. Iya toh, levelnya sama. Nah, apakah pencetusnya, idenya, gagasannya atau inspirasinya dari pemilik akun Fufafafa? Ya entahlah. Oh, nyatanya ya ora digoleki. Nah, aktivitas beginian didiamkan saja oleh aparat keamanan. Bisa nular kemana-mana. Ayolah, ini negara hukum loh. Negara yang punya aturan. Apalagi harus punya etika, adab, dan sebagainya. Para penegak hukum, jangan diam saja. Bukan membiarkan hal-hal beginian. Ini bagi Om Begawan ini bisa jadi yang masang spanduk di Jakarta itu. Beda yang masang spanduk di Bogor. Nah, kedua pihak boleh jadi tidak berhubungan sama sekali. Bisa, tapi mesti tidak berhubungan. Kan bisa saja terinspirasi, tertantang. Ikut melakukan hal yang sama. Karena membenci PDIP dan membenci Mbak Mega. Kenapa? Karena tindakan pertama itu tidak diproses hukum, dibiarkan saja. Maka ada yang berani memasang berikut-berikutnya. Lah ini pihak keamanan, pihak aparat harus segera bertindak ini. Dan seandainya tetap dibiarkan, apa ini nanti bisa menimbulkan persepsi? Aparat keamanan melindungi mereka. Akhirnya kan gitu toh. Nah, andai kata tidak disikapi sama polisi loh. Nah mungkin ada masyarakat kita mikir nih. Wah jojo malah polisi dewe sing masang. Kan bisa gitu. Tapi ya sebenarnya tidak. Kalau Pak Polisi nggak mungkin gini. Ini pikiran Om Begawan aja ini. Nah diamnya Pak Polisi itu mengakibatkan sebagian rakyat kita suuzon sama Pak Polisi. Padahal polisi itu kan pelindung masyarakat. Makanya segera bertindak Pak. Ayo kita dukung lah. Usut tuntas siapa pemasangnya. Yang membuat provokasi-provokasi. Dan itu berbahaya. Mbok jangan gerak nek banyak rakyat bersuara. Macam penyidikan anak pengusaha roti itu loh. Baru viral, baru bergerak. Dilaporkan Oktober, jelang akhir Desember baru dikerjakan. Jangan gitulah. Dan alasannya apa coba? Sebab polisi minta bukti rekaman dari korban nggak dikasih-kasih katanya. Lah ini bagaimana kalau nanti ada bukti pemasangan CCTV dari masyarakat dilaporkan ke Pak Polisi? Mau segera bertindak? Lah konyol banget alasannya gini. Sudah ada bukti pemasangan spanduk yang isinya provokasi kok. Apa soal spanduk provokatif itu gak mau obah nih? Nah, mungkin ada yang lapor bisa lah. Lah menurutku tanpa diprovokasi, tanpa diojo-ojoi, nek orang dipanas-panasi tidak akan ada. Wong biasa sing gelem keluar duit buat nyetak dan masang spanduk provokatif begitu sopo loh. Uang ya enaknya buat makan, buat nyekolahin anak atau buat liburan wae. Dan kenapa? Sing tak arah itu Pak Polisi dari aparat keamanan. Sebab dia punya kewenangan, dia punya mandat buat menjaga ketertiban lingkungan. Bukankah slogan polisi itu melindungi dan mengayomi masyarakat? Ya, jangan nunggu sampai timbul konflik loh, apalagi mengangkut partai politik. Sentimen pendukung partai, apalagi partai dengan ideologis jelas kayak PDIP, itu genah tindakan yang berbahaya. Bahasa polisi ini berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, kan gitu. Nah berpotensi, kenapa tidak mengantisipasi? Atau ada upaya preventif? Apa sih latar belakangnya? Masang-masang spanduk gituan, maunya apa? Lah marah dengan putusan PDIP mencat keluarga Jokowi. Gak terima mantan presiden 2 periode dipecat gitu-gitu aja. Lah mbok ya do mikir. Tidak ada orang, tidak ada partai, tidak ada pihak yang lebih kecewa dengan kelakuan Pak Jokowi selain PDIP dan seluruh jajarannya. Kalau kalian keloro-loro, sakit hati, Partai Merah jauh lebih sakit rasanya.
memecat Jokowi itu pilihan terbaik. Membersihkan anasir-anasir jahat. Menghilangkan kotoran benalu demokrasi. Lah sebagai sebuah partai yang dikenal taat konstitusi, menjaga demokrasi, ya harus tegas pada siapapun. Gak usahlah muji-muji Jokowi dengan mengabaikan perilakunya. Yang membuat demokrasi kita itu jadi turun kualitasnya. Disadari atau tidak, partisipasi rakyat di pilkada kemarin itu turun gara-gara kepercayaan sebagian rakyat pada sistem demokrasi sekarang ini. Yang bikin tidak percaya siapa? Ya Jokowi dan Gibran. Yang kelakuan-kelakuan mereka membiarkan spanduk itu terpasang sama dengan mengadu domba rakyat. Ya toh? Kalian para Jokower, para relawan-relawan tidak perlu merasa paling sedih lah. Jangan merasa paling gelo, paling emosi, paling nelongso kecewa. Jokowi dipecat gitu aja. Yang kalian rasakan gak ada apa-apanya. Lah kalau ada politisi berkelakuan ngawur begitu, terus dibiarkan tanpa tindakan, kayak apa demokrasi kita nanti? Ini tak kasih kabar baru ini. PDIP bahkan sudah minta maaf atas perubahan sikap Jokowi yang bikin rusaknya demokrasi kita. Itu disampaikan sendiri loh sama Bang Deddy Sitorus. Lah mau bagaimanapun naiknya Jokowi itu, terkenalnya Jokowi itu, keberhasilan Jokowi itu kan bermula dari PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan merasa bersalah dan minta maaf kepada masyarakat. Nah sementara setahun terakhir ini dia menjabat langsung banting setir. Itu ngaget ke partai. Bikin petinggi partai kelabaan. Kok bisa ngacak-ngacak semaunya sendiri. Nah Bang Deddy itu bilang, ojo neh mau PDIP. Malaikat saja mungkin merasa ditipu dengan tingkah lakunya. Makanya kita semua, bukan hanya kader maupun simpatisan PDIP, di berbagai daerah dan wilayah, jaga lingkungan kita. Kalau pas keluar rumah, pas ada keperluan, pas berangkat atau pulang kerja, amati sekeliling kita. Barangkali loh, sekali lagi nih, barangkali umpama ada orang pas pasang spanduk yang sama, tidak harus sama persis itulah. Intinya senada. Kalimat yang ditulis provokatif, tolong dihentikan. Kalau perlu tangkap, didatangi, dibilangi baik-baik. Nek nggak berani direkam saja atau difoto. Nek yo ngambil gambarnya nggak perlu nyedak. Malah gue dikeroyok harus yang masang. Kalau mereka lagi masang spanduk, kan kita nggak bisa lihat wajahnya. Ya foto pas mereka pasang spanduk. Sama setelah selesai lah. Bila perlu kendaraannya difoto juga. Pakai motor atau mobil. Orang berapa, dan ini juga pesan ini. Spanduk itu provokatifnya ke siapapun loh. Bukan hanya ke PDIP loh. Iya, gak selalu ke Bumika atau ke PDIP loh. Soalnya gini, setelah kasus ini viral, bisa jadi pelaku yang sama atau orang yang nyuruh bandarnya itu nyetak spanduk baru. Ditujukan mungkin ke Prabowo, bisa. Ke Gerindra atau ke Golkar. Biar apa kok begitu? Ya untuk menghilangkan jejak lah. Agar timbul persepsi yang diserang bukan hanya PDIP saja. Bukan hanya Mbak Mega tok. Ini bisa. Nah, ini politisi-politisi nganeh-nganeh ini. Apalagi dengan bandar-bandar yang tidak ingin Indonesia tentram. Makanya mau tulisan atau tertujuannya ke tokoh politik apapun, siapapun. Direkam, difoto. Bukti itu bisa dilaporkan ke polisi. Atau ke pengurus PDIP terdekat. Tidak masalah pengurus PDIP melaporkan orang masang spanduk menjelek-jelekan Pak Prabowo, enggak apa-apa. Misalnya ada provokasi yang menjelek-jelekan Pak Prabowo atau yang lainnya, orang PDIP melaporkan, enggak masalah. Atau bahkan Pak Jokowi juga enggak masalah kalau dijelek-jelekin. Nek para pelaku itu tertangkap, kan bisa ditelusuri nih. Inisiatif sendiri, atau ada otak di belakangnya, atau ada bandarnya, ada dalangnya. Kan bisa jadi ada bandarnya, ada yang membiayai. Itu jauh lebih penting. Rekam dulu aktivitasnya agar ada bukti yang bisa kita sodorkan. Walaupun kita kenal loh, misalnya loh, kita tahu yang pasang. Ya tetap harus direkam supaya ada bukti. Bukti itu penting agar pelaku tidak mengelak, membantah mereka pelakunya. Dan siapapun termasuk bukan kader atau simpatisan PDIP saja nggak apa-apa. Ya kayak Begawan beginilah. Sah ngerekam kelakuan mereka, bisa sebagai rakyat. Dan Begawan bisa pastikan, kalian yang ketahuan merekam, mengambil gambar orang yang lagi pasang spanduk provokatif itu, jika diperkarakan sama mereka, akeh sing bilani. Jangan takut diperkarakan dengan undang-undang ITE,
disebut menyalahi pasal di undang-undang, kecuali kita ngerekam tanpa izin loh. Orang yang tidak melakukan tindakan kejahatan itu baru dilarang. Lah CCTV ting telecek itu loh di berbagai sudut kota. Itu kan ngerekam tanpa izin itu. Kenapa nggak diprotes itu CCTV? Sebab buat antisipasi tindakan kejahatan, perbuatan melawan hukum. Bukan buat memviralkan aktivitas orang yang terekam di CCTV itu, bukan. Nah ini Kompolres yang berada dimanapun, diingatkan, diperhatikanlah lingkungan. Soalnya prediksi Om Bengawan nih, yang beginian bakal jadi merangsang atau menarik orang di beda wilayah. Melakukan hal yang sama. Nek kecewa sama PDIP atas pemecatan Jokowi, silahkanlah. Gugat saja di pengadilan, bela tuh Jokowi di persidangan. Gak dilarang, itu negara hukum. Itu malah diperbolehkan dan itu jantan. Bukan malah masang-masang spanduk, gak jelas nih. Bencong banget itu. Iya, pengecut banget kalian itu. Dari dulu sebelum bekas presiden dipecat, gak ada itu spanduk-spanduk provokatif kayak gituan. Di Jakarta, lokasi pemasangan, malah di jembatan penyeberangan. Kan wong nekat wih. Nekat itu. Atau yang berani masang bayarannya gede. Orang yang kedel, yang masang pasti bukan orang sembarangan itu. Lalu Bengawan nggak yakin ini. Tukang parkir, bakur cilok, kang siomet, driver ojol diupah masang spanduk provokatif, dibayar 1 juta apa gelem. Belas orawani. Dibayar 5 juta juga mungkin nggak mau itu. Tapi nanti dia nyari orang lagi yang mau dibayar lebih gede. Karena orang biasa tak jamin disuruh masang yang provokatif itu pasti tidak mau. Dibayar berapapun nggak berani. Risikonya gede. Masang spanduk. Persis keinget ada 5 kader PDIP menggugat perpanjangan SK kepengurusan di DPP PDIP. Waktu ditanyai jebol cuma disilih KTP-nya itu. Lalu mereka dikasih duit. Lah parah bener. Lah sekali lagi, siapapun di balik pemasangan baliho itu, tunjukkan jati dirimu. Jangan pengecut. Dan jelaskan apa tujuanmu berkelakuan begitu. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Oke ya, ini pesan Bengawan. Salam ngumpul, salam kawan. Jangan lupa subscribe, tombol lonceng, like, dan share di mana-mana. Terima kasih. Dadah.